Halo, Lovebird Mania, jangan lupa hadir di Kencana Cup 1 tanggal 4 April 2021 di Gedung Sumpah Pemuda, Bandar Lampung. Pesan tiketnya dari sekarang sebelum kehabisan. Settingan harian kalian mandi jemur burung itu kalau udah mendung, udah cuacanya udah nggak panas, burung itu pasti tidur. Karena apa? Karena settingan dasar kesehariannya itu udah mandi jemur, dia butuh panas untuk gacor. Nah, itu poin pertama, dia butuh panas untuk gacor. Jadi saat burung itu ada mendung, mataharinya kelihatan. Malam ada yang malam tapi settingnya bukan setting tempel, emang awalnya emang udah jalan kerja burung itu, tapi kendalanya setiap malam setiap kadang udah agak-agak maghrib, agak lampu itu burung itu udah gak kerja. Satu kendala betina nih. Yang kedua, pas hujan ada burung yang nggak mau kerja. Nah sebenarnya gini, cara setting kalian itu seperti apa? Nah, kalau seandainya ini burung, kita ceritain burung belum konslet ya, belum konslet, masih bahan-bahan kerja lapangan, tapi belum konslet. Ini kita jelasin belum konslet ini, karena kan banyak yang di orang-orang yang burungnya masih 70%, 60% kerja di lapangan itu sangat banyak. Jadi saya jelasin yang untuk burung yang seperti itu. Nah, karena apa? Kalau awalnya burung itu, nih poin pertama nih. Poin pertama, burung yang dijemur, mainnya mandi jemur. Itu satu tuh. Nah, ini poin pertama saya jelasin dulu biar nggak bingung ya. Nah, kalau settingan harian kalian mandi jemur burung itu kalau udah mendung, udah cuacanya udah nggak panas, burung itu pasti tidur. Karena apa? Karena settingan dasar kesehariannya itu udah mandi jemur, dia butuh panas untuk gacor. Nah itu poin pertama, dia butuh panas untuk gacor. Jadi saat burung itu ada mendung, matahari nggak kelihatan, itu burung itu nggak bakal mau bunyi karena dia butuh panas untuk gacor. Karena kesehariannya yang udah dibiasain burung itu panas dulu, dikasih hangat dulu, dinaikin dulu birahinya, baru gacor. Jadi burung yang karakter seperti itu saya ada dulu, nama burungnya ada di album. Nama burungnya itu Sambalado, laku ke Metro sama bos Metro. Itu boleh tanya sama bos Metro kan, yang ngambil ya. Burung itu kerja udah, pokoknya burung itu ya kita bilang konslet ya, kita bilang nggak konslet karena burung itu kalau ngekek itu pasti ada gayanya, pasti keluar gayanya kan. Nah boleh tanya sama beliau, burung itu kalau udah panas itu edan mainnya. Karena apa? Kesehariannya waktu saya ngeluarin Sambalado itu, orbitin Sambalado itu mainnya jemur. Saya mandiin dulu, saya jemur, itu udah ada untulan. Nah saya gituin terus supaya burung itu jadinya seperti itu, mandi jemur. Nah yang kedua, jadi kenapa poin pertama nih main jemur tuh di hujan nggak mau jalan, di malam nggak mau jalan karena udaranya dingin. Dia
kalau udah panas baru baru gacor. Itu poin pertama ya. Poin kedua, no mandi no jemur. Kalau nanti saya kasih tahu nih kekurangan minus plus minusnya, saya kasih tahu. Nah, yang poin kedua nih, non mandi non jemur yang saya lakuin sekarang kalau udah untulan itu non mandi non jemur. Nah, ke fungsi non mandi non jemur ini saat burung itu cuacanya panas, hujan, malam, itu bisa dimainin, pasti kerja burung itu kalau burung udah kerja di lapangan ya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena dia nggak berpatokan sama panas. Jadi burung itu non mandi non jemur, jadi waktu saya keluarin itu kena uap panas, jadi nggak terlalu, suhu tubuhnya nggak terlalu langsung ke panas, ke uap panas. Jadi uap panas itu mantul ke mancing ke suhu tubuhnya itu nggak terlalu ekstrim. Karena kan kita taruh di atas genteng atau di sela-sela atap, tapi kan dia kena pantulan panasnya. Nah, itu saat dia hujan, burung itu bisa kerja tuh karena apa? Kondisi lapangan tuh seperti burung itu, burung yang dikelilingin itu suhu badan mereka itu udah panas. Kenapa? Karena memang burung dilombakan. Kalian perhatiin aja, itu saya nggak bohong, itu nggak ada ini, tapi ini nyata. Kalian perhatiin aja, kalian pegang burung itu dari awal sebelum main, itu pasti suhu badannya dingin. Tapi kalau udah habis main, udah masukin kandang kotak, kan biasa ada tuh, udah masukin kandang kotak, burung itu pasti panas suhu tubuhnya. Nah, makanya kalau saya udah untulan, burung udah kerja, saya udah stop mandi malam sama jemur, saya emang enggak. Karena apa? Karena kondisinya buat dia nggak bakal lari nggak bakal nggak jalan saat di musim hujan. Itu pasti saya lakuin, keuntungannya seperti itu. Nah, kalau masalah malam, kenapa burung itu nggak kerja? Karena nggak kalian biasain malam udah kalian geledakin aja burung itu. Makanya burung itu kalau udah lihat lampu itu udah, karena nggak terbiasa, sebenarnya nggak terbiasa dari keseharian di rumah. Kalau udah agak gelap, agak malam, kenapa nggak mau jalan? Saya tanya, hidup lampu nggak di gantangan? Oh, hidup Om. Nah, berarti kalian itu biasain cabut malam. Misalnya ini udah ngumpul nih, udah ngumpul, kalian biasain cabut malam dekati lampu. Nah, itu kalau misalnya kalian mau main nggak ada kendala ya. Memang burung itu memang nggak setiap hari kerja. Kalau burung-burung 70-60% itu nggak setiap hari kerja. Tapi saat berulang-ulang masalahnya seperti itu tapi nggak kerja terus, itu berarti ada kendala. Nah, kendalanya di situ yang saya jelasin dari poin pertama sampai poin kedua. Nah, kalau seandainya kalian tinggal milih settingan mau dari settingan siapa, dari master pengalaman di YouTube channel siapa yang kalian pilih, kalian harus siap kondisiin burung saat hujan. Bisa settingan si A, dia hujan nih, dia main jemur nih, main jemur, tapi kalian bisa kondisiin burung itu saat hujan seperti apa. Nah, saya kalau kondisiin burung kalau main jemur itu ada satu, jadi di lapangan saat hujan jangan kalian ablak burung itu satu. Nah, yang kedua itu jangan kalau main jemur itu ya jemurnya ya sebentar, paling 5 menit 10 menit, nah gitu aja, agak asal kena panas saja udah stop. Nah, itu yang kedua. Karena apa? Kadang ada juga yang non mandi dan jemur, saya nggak mandi nggak jemur tapi kenapa nggak mau jalan? Itu ada juga yang salah, ada juga yang tanya saya seperti itu, karena saya bahas seperti itu jawabannya.
Nah, saya tanya sama dia, pasti kamu kalau di lapangan pasti diablak burung itu. Oh iya benar, nah, karena saya udah tahu, bukan saya mau hoak, enggak, saya pengalaman ya, bukan saya mau asal-asal ngobrol aja. Ya, saya pengalaman. Jadi burung itu saat diablak emosinya turun. Ini ini hujan nih posisi di lapangan. Habis itu kan ablak burung itu, emosinya turun, nggak bisa kejaga emosinya karena udah apa namanya, udah kebuang dengan cuaca suhu di lapangan. Nah, udah kebuang dia. Jadi kalau keuntungan main full kerodong untuk betina, ini untuk betina nih, dia itu bisa ngimbangin emosinya dengan birahinya saat di dalam kerodong. Jadi banyak kalau orang-orang yang main ngablak itu kebanyakan nggak stabil daripada stabil. Nah, tapi kalau dia udah kebiasaannya seperti itu, efek sampingnya saat hujan. Nah, itu aja, cuman kalau misal kendala-kendala betina ini ya seperti itu aja. Nah, dan yang poin ketiga ini, dia itu mandi malam. Nah, mandi malam, habis itu udah mandi malam, kalian jemur besok paginya. Itu bisa jadi, karena apa? Karena dia mandi malam udah stabil, naikin birahi buat nyimbangin birahi sama emosinya saat dijemur. Udah habis dijemur, gantung, bunyi. Tapi saat hujan, di mana kalian mau jemur? Itu karena udah kebiasaan burung-burung bahan atau udah jalan lapangan. Jadi kan bukan bocor, bukan burung-burung konslet. Ini kan yang banyak nanya, ini kan untuk yang apa namanya, burung-burung yang belum konslet. Jadi saya jelasin di channelnya Lensa Kicau ini supaya lebih bisa paham. Kalau saya nggak ngada-ngada, itu banyak itu kalau karakternya yang sebelum-sebelumnya ya sama pengalaman itu sama pertanyaan kalian itu udah saya alami duluan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kok apa namanya, kok nggak ada yang juara lagi, itu ada itu yang ngomong itu ada. Ya saya bilang burung yang udah juara itu saya jual. Itu boleh nanya, itu yang laku-laku yang udah di keluar-keluar tuh tanya aja, itu burung Omarta ya? Ya iya, udah saya jual. Makanya sekarang kan saya ngeluarin apa, karma ini masih bahan ini, cuman dia udah mulai apa namanya, udah mulai gacor, udah mulai enak lah. Itu burung rusa. Kalau saya kan burung rusa, bukan burung udah belinya 5 juta, 3 juta, bukan. Memang burung-burung beli murah. Nah, jadi kalau misalnya proses ya agak lama, apalagi ini lagi PSBB, udah makin pusing lagi. Jadi ada orang kalau misalnya nggak ada panas, itu bingung, pasti nggak gacor burungnya. Percaya aja, coba nggak percaya kalian lihat aja, kalian tanya aja sama orang main apa namanya, main sistem jemur supaya buat dia gacor. Jadi saat dia mendung atau itu udah kesusahan pasti. Jadi proses untuk jalannya untuk menuju ke konslet atau itu agak lama nanti prosesnya. Apalagi sekarang masih ada PSBB, nanti lepas di PSBB. Jadi ya masih ngambang, ini bahan-bahan ini masih ngambang. Jadi harus kalian sabari. Burung kalian bagus-bagus kok, yang kirim di WhatsApp tuh bagus-bagus burung kalian. Cuma kalian harus sabar. Itu aja kuncinya. Dibunyiin, dipaksain dulu gacor di rumah, nggak masalah. Nanti kalau udah jalan jangan dipaksain gacor di rumah. Jadi gacor itu di lapangan. Makanya kalau misalnya burung udah di lapangan jangan dipaksain banget gacor di rumah. Nanti emosinya makin naik. Di lapangan nganar, itu udah pasti. Cuma itu aja yang bisa saya jelasin tentang kawan-kawan yang nanya, kenapa burung saya hujan nggak mau bunyi, habis itu kalau malam nggak mau bunyi, karena nggak dibiasain di rumah. Jadi kalau di tempat gelap aja malam, ya dia waktunya udah tidur, jadi harus dibiasain. Makanya saya kadang-kadang malam saya ablak, saya dekati lampu, bunyi enggak, besok saya ulang lagi sampai burung itu bunyi. Kalau udah bunyi, udah kayak kita selesai. Jadi malam juga bisa main. Itu contohnya pengalaman saya yang bisa main malam tuh Ameral, itu aja cuma.
Nah, itu yang bisa saya jelasin ya tentang poin-poin itu ya. Moga bisa dimengerti. Jadi kalau bisa kalian pahami kata-kata saya itu, kalian pahami dulu, jangan udah nonton udah gitu aja udah. Ya kalian pahami, oh begini, harus kalian pahami. Dan pengalaman sana sama pengalaman sini sangat beda. Jadi tinggal kalian aja jalurnya, arahnya itu sama siapa, itu kalian terusin aja, nggak ada yang salah semuanya benar. Cuma harus kalian telatennya dari 0 sampai 100% itu lihat telatennya pasti ya. Cuma itu yang saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.